Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Malam ya, kita bersyukur hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk bisa berdoa bersama dan bahkan juga mendengar firman Tuhan ya. Walaupun keadaan di luar macet ya katanya, tetapi kita bersyukur sudah sampai sempat ini. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan baik memberi kami kesempatan untuk bisa datang berdoa, datang memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Bapa yang di surga, kami mau Tuhan untuk bisa duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau kami dengar dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan firman Tuhan, ini Tuhan pakai dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya, biar Tuhan yang pakai dia dan Tuhan yang berbicara melaluinya dan dia hanya sebagai alat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama ya, sangat mudah sekali dan gampang dan mudah dihafal ya. Kita baca bersama-sama, 1 Tesalonika 5 ayat 17, 1, 2, 3. Tetaplah, sekali lagi, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu saudara-saudara semua ya, saya itu sering lupa gitu ya. Sering lupa sampai saya itu membuat jadwal di agenda saya gitu ya, di kalendernya ya, ada agendanya. Saya suka taruh jadwal di sana supaya saya ingat besok mau ngapain gitu ya. Dan semakin hari itu tambah lama tuh itu HP begitu canggih. Jadi saya nggak tulis di agenda, tapi saya tulisnya di HP gitu ya. Kalau dulu bawa-bawa barang gitu ya, berat gitu ya, agenda saya sampai tebal-tebal gitu ya kadang-kadang ya. Walaupun bagus tapi kayaknya keren gitu ya, kayak orang eksekutif gitu ya, bawa agenda gitu ya. Tapi ternyata itu berat sekali ya, dan sekarang udah lebih ringan, tinggal satu aja gitu ya, bisa membawa kita bahkan mengingatkan kita dan juga ada alarmnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara di sini, siapa sih yang pernah menuliskan jadwalnya di agenda? Baik itu ditulis di agendanya atau di HP-nya. Apakah ada yang pernah? Boleh angkat tangan? Pernah gak? Ada ya tadi ya, ada angkat tangan. Kok malu-malu ya? Boleh angkat tangan gak apa-apa ya? Oke, nah ada juga ternyata ya, walaupun gak tahu apakah ini malu-malu atau memang gak pernah gitu ya. Nah Bapak Ibu mungkin yang gak pernah mungkin saking itu ya, begitu ingatnya ya, daya ingatnya begitu canggih gitu ya, sampai gak perlu tulis gitu mungkin juga. Atau mungkin ada keluarga kita, suami atau istri kita yang ngingetin, nanti besok jadwalnya ini ya, jadwalnya ini ya. Atau mungkin ada sekretarisnya ya, sekretaris pribadi ya. Nah permisi tanya, kalau jadwal kita tulis atau kita buat gitu ya di HP atau di mana saja. Pertanyaannya, pernah gak kita menulis doa-doa kita? Apakah ada yang pernah menulisnya di kalender kita? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Gak pernah ya. Mungkin ya banyak juga gak pernah gitu ya. Dulu juga saya gak pernah ya. Belakangan ini ada lumayan pernah gitu ya saya lakukan gitu ya. Bapak Ibu ketika kita janji sama orang, kayak kita gak mau lewatkan. Apalagi ini rekan bisnis kita ya. Itu kita usahakan ingat supaya tidak terlambat.
supaya tepat waktu, supaya kita datang sehingga membawa kita tuh bisa ya nggak malu terlambat ya, dan bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik di dalam pertemuan itu. Kita berusaha, kita taruh, kita tulis ya semuanya, bahkan mungkin ya kita taruh di HP kita ya, mungkin di buku kita. Kita suruh juga istri kita atau suami kita, nanti ingetin ya, tanggal sekian, bulan sekian gitu ya. Nanti saya mau ketemu dengan si ini penting loh, jangan sampai lewat loh. Nanti kalau enggak ya bisnis kita bakal hancur misalnya ya, atau nanti apa gitu ya, membuat kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa di dalam pekerjaan kita misalnya dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita pengen berusaha untuk bisa terlaksana ya dalam pertemuan kita ini. Tapi bagaimana dengan doa? Nah ya tadi nggak angkat tangan. Apakah benar nggak angkat tangan, nggak pernah, atau memang yang tadi saya bilang masih malu-malu ya. Bapak Ibu, beda dengan doa. Sedikit sekali yang menuliskannya ya. Karena mungkin tidak berdoa nggak apa-apa, terlambat berdoa nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak kelihatan orang, ya nggak masalah. Bukan hal yang serius ini ya, sepertinya seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa sih kita perlu menuliskan doa-doa kita? Itu sebenarnya ketika kita menuliskan, itu adalah sebuah cara kita untuk mengingatkan kita. Semakin giat kita berdoa dan menuliskan doa-doa kita, itu adalah salah satu komunikasi kita dengan Allah. Bapak Ibu, banyak cara berdoa gitu ya, atau komunikasi dengan Allah. Ada seorang yang di dalam Alkitab ya, di dalam firman Tuhan adalah seorang yang bernama Daniel. Dia setiap hari berdoa. Dia berdoa di dalam kamar atasnya gitu ya. Di sana ada tingkap-tingkap yang terbuka itu ke arah Yerusalem. Ya, di sana ada bait suci yang pernah berdiri di sana. Jadi pada saat itu Daniel berdoa mengarahkan tubuhnya, ke sikapnya ke tempat itu gitu ya. Dan 3 kali sehari ia berlutut, dia berdoa dan juga memuji Tuhan gitu ya. Nah, cara berdoa seperti ini berkembang di masa pembuangan Bapak Ibu. Dan berdoa menghadap ke arah Yerusalem itu menunjukkan sikapnya. Bagaimana imannya yang penuh dengan rasa hormat kepada Allah. Bapak Ibu, Daniel memang tidak berdoa ke bait Allah, ke bait suci di Yerusalem. Karena gak bisa, pada masa itu dia sedang berada dalam masa pembuangan ya. Tapi sikap tubuhnya itu menunjukkan bahwa dia ingin berbuat demikian. Ya, dan dalam rohnya sepertinya dia melakukannya, sepertinya dia lagi berdoa pergi ke sana gitu ya. Pergi ke kota suci yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, sikap doa Daniel waktu dia berdoa, dia tuh berlutut waktu berdoa, itu menunjukkan bahwa Daniel berdoa itu dengan kerendahan hatinya. Daniel juga berdoa dengan memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan ya, dikatakan di sana. Itu sebuah ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Dan dia juga melakukannya dengan setia, setiap hari gitu ya, dia doa dan itu teratur. Dia bilang di sini dilakukan 3 kali dalam sehari. Luar biasa Daniel melakukan itu, berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, Daniel terus berdoa. Dia biasa melakukan komunikasi itu gitu ya kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsanya gitu ya. Bapak Ibu, Daniel mengetahui dan percaya Allah yang Maha Kuasa itu tuh sanggup menolong dia dan juga bangsanya. Yerusalem pada saat itu ya telah terjadi reruntuhan dan juga ada ketandusan di tempat itu. Dan bahkan bangsanya itu menjadi hamba kepada Raja Babel selama 70 tahun. Dan bangsanya telah berbuat dosa juga kepada Allah, bahkan memberontak kepada Allah. Makanya pada saat itu bangsa Israel pada saat itu terjadi pembuangan. Nah Bapak Ibu, tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel itu tetap berdoa. Dia berdoa agar bangsanya tuh mendapatkan keselamatan dari Allah sesuai dengan janjinya Tuhan. Bapak Ibu, Daniel itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Apa yang dilakukan? Daniel
berpuasa seperti yang pada hari ini kita lakukan gitu ya. Setiap hari Rabu katanya Rabu kedua ada puasa. Tadi udah buka ya di sana ya, yang belum buka. Nah ya, nanti bisa buka setelah ini. Nah ya, ada Daniel berpuasa, dia memohon ampun, dia memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa, dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan. Dan memanjatkan permohonannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa-bangsanya. Bapak Ibu, Daniel mengenakan kain kabung serta abu, bahwa Daniel tandanya bahwa Daniel ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta pengampunan Tuhan serta mengakui ya dosa-dosanya, Daniel maupun bangsa-bangsanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan yang lainnya? Ada seorang yang bernama Daud gitu ya. Bapak Ibu, Daud itu juga berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah tuh ditulis di dalam kitab Mazmur ya. Banyak sekali doa-doanya Daud ya. Yang dilakukan Daud waktu dia berdoa, dia melakukan pujian kepada Allah. Dan doa-doa permohonan ini dipanjatkan hanya kepada Allah. Ya, karena Daud tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Daud waktu berdoa bukan hanya keadaan senang saja. Dia memang senang, dia berdoa, memuji Tuhan. Dia lagi sedih juga dia memuji Tuhan. Lagi terpuruk, dikejar-kejar musuh, dia juga memuji Tuhan. Memanjatkan doa-doanya melalui pujian. Waktu dia menderita, dihianati, dan lainnya dia terus berdoa sambil memuji Tuhan. Bapak Ibu, Daud tahu Allah itu berkuasa. Allah itu sanggup menolong dia. Oleh karena itu dia berdoa dengan memuji Tuhan. Bapak Ibu, apa sih yang dituliskan Daud ya untuk berdoa kepada Tuhan gitu ya. Ada beberapa doa permohonan yang dipanjatkan oleh Daud ya. Ada doa permohonan untuk pengampunan. Dalam Mazmur 4 ayat 1 saya bacakan ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Ada doa-doa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Bapak Ibu, ada lagi doa permohonan untuk memimpin. Daud membutuhkan pertolongan Tuhan. Di sini di Mazmur 5 ayat 8 dikatakan, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ada lagi doa yang dibilang doa pembebasan. Ya, seperti di Mazmur 6 ayat 4. Dibilang di sini, Tuhan luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ada lagi doa untuk keselamatan dari penganiayaan. Dari Mazmur 7 ayat 1 dibilang, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Bapak Ibu, doa-doa Daud seperti ini merupakan sebuah doa pujian yang dipanjatkan oleh Daud. Setiap waktu dia berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu Allah berkuasa dan sanggup menolong dia dan semua bangsanya. Bagaimana caranya kita berdoa Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan tuh banyak hal yang dilakukan. Tapi yang paling penting yang kita harus panjatkan dalam doa adalah kita berdoa dengan apa? Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, doa juga untuk permohonan diri sendiri. Juga berdoa bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga gitu ya. Dan juga ada doa-doa untuk bangsa, negara seperti yang tadi kita panjatkan ya. Ada gereja, ada mungkin daerah sekitar kita yang belum percaya gitu ya. Ada keluarga kita yang belum percaya ataupun ada yang sakit dan sebagainya dan lainnya. Kita panjatkan doa kepada Tuhan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita berdoa bukan hanya itu saja yang kita lakukan. Tapi kita berdoa dengan meminta kepada Allah dengan jujur. Kita katakan dengan jujur tanpa pura-pura. Seperti kita tuh ngomong sama papa kita, sama bapak kita. Pak, saya mau ini nih. Nah, mungkin aduh pak,
pura-pura, nggak ada pura-pura di dalam situ. Karena inilah hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan begitu intim, begitu baik. Kita minta sama Tuhan seperti kepada Bapa yang baik hati. Teman-teman, Bapak Ibu, ya, ketika kita berdoa bukanlah untuk diri sendiri, tetapi bukan untuk memaksakan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Seperti di dalam Matius 26 gitu ya, ayat 39 dikatakan apa? Seperti yang engkau kehendaki. Waktu berdoa, minta Tuhan sesuai Tuhan yang kehendaki, bukan aku yang kehendaki. Kita mau berdoa dengan berserah penuh kepada kehendak Tuhan, bukan pada diri sendiri. Nah Bapak Ibu, ada buku yang saya dikasih ya oleh Lauseria untuk membacanya gitu ya. Dan buku ini ada salah satu cara berdoa yaitu dengan menggunakan praying card and journal ya. Ada prayer card and journal, ada prayer journal gitu ya. Apa itu Bapak Ibu? Dan saya merasa ini sebuah ide yang bagus. Tetapi ini merupakan salah satu untuk cara kita berdoa kepada Tuhan. Caranya menuliskan doa-doa kita di kartu-kartu yang ada gitu ya. Kita bisa buat kartu dan kita tuliskan doa-doa kita. Atau mungkin di buku jurnal kita gitu ya. Kita tuliskan. Kita tuliskan doa untuk keluarga kita, orang-orang sekitar kita gitu ya, untuk keluarga kita kah gitu ya, untuk keluarga besar kita gitu ya, keluarga inti ya, keluarga papa mama ya, anak-anak gitu ya. Kita doakan mereka dan tulis di situ. Atau mungkin keluarga besar kita ya, mungkin nenek kita, kakek kita, atau mungkin juga yang lainnya gitu ya, tetangga, teman kantor, gereja gitu ya, teman-teman lainnya gitu ya, mungkin ada orang-orang yang belum percaya, kita tulis di situ, satu-satu semua kita tulis. Tapi kalau di prayer journal itu di satu buku gitu ya, seperti yang ada di gambar itu ya, ada buku yang menuliskan tulisan doa-doa kita gitu ya. Nah Bapak Ibu, dengan menggunakan cara ini gitu ya, dengan menggunakan prayer card and journal dan prayer journal dalam berdoa itu ada beberapa keuntungannya gitu ya, yang saya coba pelajari gitu ya, akan membantu kita dapat merefleksikan kembali gitu ya apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kita lihat, kita bisa refleksikan lagi nih, apa yang sudah Tuhan lakukan begitu luar biasa nih ya pada kita, bahkan juga sesama kita. Dan ini menjadi sebuah kenangan juga gitu ya, sebuah kenangan untuk mengingat kembali kasih Tuhan. Kita ingat-ingat lagi, wah luar biasa ya Tuhan ya, Tuhan udah jawab, mungkin juga Tuhan belum jawab atau juga Tuhan gak jawab gitu ya. Bertahun-tahun kita berdoa ya, terus pada saat kita lihat gitu ya, kita bisa lihat cek lagi gitu ya. Ada Tuhan jawab, Tuhan begitu besar kasihnya, atau mungkin gak jawab tapi Tuhan tetap begitu besar kasihnya. Ada sesuatu walaupun Tuhan gak jawab ya. Sehingga doa-doa kita menjadi sebuah journey gitu ya, sebuah perjalanan, sebuah spiritual adventure atau petualangan spiritual dalam hidup kita. Atau sebagai mini novel kalau ditulis di situ ya, sebagai mini novel yang bisa kita baca lagi. Kita bisa cek lagi, kita bisa mengingat kembali, kita bisa lihat kasih Tuhan di dalam apa yang sudah kita tuliskan di dalam buku itu gitu ya, atau kartu itu. Dan ini juga bahkan bisa membawa kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah salah melangkah ini Tuhan gitu ya. Nah pada saat itu kita bisa berdoa dan kita bisa lihat untuk lebih hidup lagi, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bisa lebih hati-hati. Tapi masalahnya kadang-kadang kita lihat, aduh Leah ini mah tulis-tulis capek ya. Saya tanya beberapa orang gitu ya, bahkan teman-teman saya, lo tulis gak sih kayak gini? Pernah gak sih prayer card atau journal, prayer journal, pernah bikin gak gitu ya? Mereka bilang enggak, banyak yang bilang enggak ya. Dan bilang apa? Gua sibuk. Nulis-tulis begitu, mana ada waktu lagi gitu dibilang gitu ya. Mana ada waktu lagi bisa tuliskan itu. Tapi Bapak Ibu di sini ada sangat baik banget yang saya lihat ya. Kita bisa ngambil waktu untuk kita berdoa selama setiap hari kan kita berdoa gitu ya. Misalnya kita berdoa di pagi hari. Di saat kita berdoa coba kita tuliskan itu.
Baik itu pakai buku jurnal atau mungkin pakai prayer card, pakai kartu-kartu gitu ya. Kita tuliskan. Kemudian kita simpan itu dan kita bisa ya setelah kita tuliskan baru kita lakukan berdoa bersama Tuhan gitu ya. Atau dan Bapak Ibu di sini tidak perlu menulis yang bagus-bagus ya. Pakai kata-kata yang baku ya, yang puitis, nggak perlu begitu ya. Pokoknya bisa lakukan ini, berdoa ini yang paling penting adalah kita melakukannya dengan konsisten. Artinya dilakukan terus menerus setiap hari berdoa dan dengan menuliskan jurnal atau tulisan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengasihi seseorang, tentu kita mau doain dia ya. Kita sayang keluarga kita mau doain dia. Tapi dengan melakukan jurnal atau prayer card ini sangat membantu kita bisa melihat kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Dan melihat kasih Tuhan, mengingatkan kita kepada Tuhan dan lebih baik lagi hidup kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berdoa banyak cara yang sebenarnya kita lakukan. Ya tadi saya paparkan sebelumnya, ada Daniel, ada Daud yang berdoa gitu ya. Yang penting apa Bapak Ibu? Esensinya waktu berdoa adalah kita berdoa dengan komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Bukan hanya melakukannya dengan cara prayer card atau jurnal ini, tapi bisa dengan berbagai cara gitu ya. Nah seperti mama saya gitu ya, setiap pagi tuh ya, dia bangun pagi-pagi banget, saya aja masih tidur gitu ya. Tapi waktu dia bangun, bangunnya, dia berdoa itu, dia sebutin nama satu-satu. Saya kadang-kadang kedengeran, saya iseng, mama doain siapa sih gitu kan ya. Ada doain saya gak ya gitu ya. Doain satu ya, udah satu orang didoain banyak ya ngomongannya gitu ya. Bukan hanya doain keluarganya, anaknya, cucunya, mantunya, terus doain juga gereja. Nih saya kan gereja kurang lebih udah pernah ke 3 gereja. Gereja saya, terus gereja sebelumnya sama gereja ini. Hamba Tuhannya didoain, majelisnya didoain, semua orang didoain yang mama saya kenal gitu ya. Dan sampai negara Jokowi lah dulu, semualah disebutin semua satu-satu ya. Luar biasa doanya sampai segitu lama Bapak Ibu. 1 jam 2 jam bisa begitu ya. Aduh ya ampun, doanya luar biasa mama saya ini gitu ya. Dan ketika dia berdoa seperti itu, apakah salah tidak menggunakan prayer card atau prayer journal ini gitu loh. Tidak Bapak Ibu. Ini adalah sebuah doa komunikasi dia juga dengan Allah. Bagaimana dia menikmati berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Ada satu rasa sukacita dari doa-doa yang dia panjatkan. Bapak Ibu mungkin juga ada yang berdoa lewat chat gitu ya, atau lewat video call gitu ya, atau mungkin berdoa gitu ya, pakai audio gitu ya. Nah itu saya sering lakukan gitu ya. Saya nggak bisa ketemu orangnya, kadang-kadang saya lihat di status gitu ya. Saya suka lihat status orang bukan karena saya mau ini ya kepo-kepo ya, enggak. Tapi saya lihat, saya pengen tahu lah, kemudian saya berdoa untuk dia. Pada saat misalnya di keluarga anak-anak sekolah minggu saya, dia sakit, saya langsung chat. Kemudian saya berdoa untukmu. Kadang-kadang saya pakai video call ya, atau mungkin saya pakai audio saja, saya rekam. Itu cara berdoa yang juga saya lakukan. Untuk bisa kita berdoa untuk orang lain. Bapak Ibu, saya juga pernah ke teman saya gitu ya. Waktu saya datang ke rumah teman saya tuh banyak namanya sticky note ya namanya ya. Waktu dia itu sticky note itu semua serba tulisan doa-doa. Wah saya pertama kali saya lihat, wah hebat banget ini. Ini guru sekolah minggu di tempat gereja pelayanan saya yang dulu ya. Dan dia tulis satu-satu doanya. Senin doain siapa, Selasa sampai didoain semuanya sampai Minggu. Kemudian saya coba Bapak Ibu di rumah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gak coba lagi ya Bapak Ibu. Karena memang saya mungkin tidak suka menulis Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya waktu saya coba itu sangat benar-benar nikmat sebenarnya ya.
sangat mengalami satu hal yang membawa saya bisa lebih mengerti, melihat, mengingat kembali apa yang saya doakan. Dan saya melihat ada satu perhatian, dan saya pada saat itu saya juga kembali lagi, saya kadang-kadang suka tanyakan lagi kepada orang yang saya doakan. Saya doain kamu loh, kira-kira gimana kamu sekarang hari ini? How is your life? Aku tanya gitu ya. Dan itu membawa kenikmatan, saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kepada orang lain, kepada Tuhan untuk orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak sekali cara kita berdoa. Bukan berarti yang catat atau menuliskan dengan menggunakan prayer card atau prayer journal ini, itu adalah hal yang lebih baik lagi. Tetapi yang paling penting adalah kita berkomunikasi kepada Allah. Memang mencatat ada kelebihannya Bapak Ibu. Mencatat itu membawa kita mengingat kembali, bisa mengecek kembali gitu ya. Apakah sudah dijawab atau belum gitu ya. Apakah bagaimana karya Tuhan dalam doa-doa kita tuh apa yang terjadi gitu ya. Apa yang sudah terjadi dan belum terjadi. Sehingga kita bisa lebih lagi Tuhan melihat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Yang paling penting bukan caranya, tetapi pesannya yang disampaikan kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak masalah kalau dilakukan dengan cara yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi seperti yang tadi kita baca di awal. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu harus diusahakan. Diupayakan. Misalnya dengan kita dengarkan khotbah pada hari ini seperti ini. Kita ada ikut Chrisel gitu ya, ikut pedalaman Alkitab, bahkan juga dengan doa. Hal itu yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin peka, kita semakin tahu apa maunya Tuhan. Yuk kita mau temukan cara kita untuk berdoa. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, menikmati doa-doa kita dengan Tuhan. Dan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau belajar, kami mau berdoa kepada Tuhan. Berkomunikasi lebih intim lagi bersama Tuhan. Tolong kami untuk punya hati, punya keinginan, benar-benar datang kepada Tuhan berdoa, apapun caranya. Jika Tuhan mau kami untuk bisa menuliskannya, melihat kasih Tuhan yang begitu besar, biarkan ini bisa kami lakukan bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan tolong kami untuk tetap berdoa dimanapun kami berada. Kami mau berkomunikasi lebih intim lagi bersama Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.